Halo Sobat Ais, apa yang Anda pikirkan kalau Anda mendengar nama Yudas Iskariot? Nah, mungkin ketika kita mendengar nama Yudas Iskariot, yang terlintas dalam pikiran kita adalah murid yang tidak setia, pengkhianat, atau penjual Yesus. Namun sebetulnya Yudas bukanlah sosok asing atau musuh yang menyamar. Ia adalah sahabat yang dipilih oleh Yesus sendiri. Bahkan Yudas dipercaya sebagai bendahara, mengikuti pelayanan Yesus sejak awal, mendengar setiap pengajaran Yesus, dan bahkan juga menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Bahkan pada malam perjamuan terakhir, ketika Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati, ia tetap membasuh kaki Yudas, menyebutnya sebagai teman. Ini menunjukkan betapa dekatnya Yudas dengan Yesus dan besarnya kepercayaan yang diberikan kepada Yudas. Namun, Yudas memiliki bayangannya sendiri tentang bagaimana sosok Mesias itu. Ia mengharapkan Yesus tampil sebagai pemimpin revolusioner yang akan menggulingkan kekuasaan Romawi serta memulihkan kejayaan kerajaan Israel. Ketika Yesus memilih jalan yang berbeda, bukan memberontak tetapi berkorban, bukan mengangkat senjata tapi menyerahkan nyawa, bukan merebut tahta tetapi mengalahkan dosa. Nah, seluruh ekspektasi Yudas itu runtuh seketika. Kekecewaan itu kemudian melahirkan pengkhianatan. Di sini kita diingatkan untuk tidak cepat menghakimi, sebab seringkali kita pun membentuk Yesus versi diri kita sendiri. Yesus yang terutama memberkati, mengikuti keinginan kita, menjadi alat pemenuhan ambisi pribadi kita. Ketika harapan kita tidak terpenuhi, kita pun bisa kecewa, marah, bahkan meninggalkan Dia dan menjual Yesus demi hal-hal yang jauh lebih murah dari harga salibnya. Perjalanan Yudas juga mengingatkan kita akan bahaya merasa tidak layak menerima pengampunan. Setelah menyadari dosanya, Yudas diliputi penyesalan yang begitu besar hingga memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Padahal pintu anugerah dan pengampunan masih terbuka baginya. Perbedaan ini sangat kontras kalau kita juga membahas murid lain, yaitu Petrus, yang menjadi sangat jelas. Petrus juga punya kesalahan, mengingkari Yesus dengan keras sampai 3 kali. Tetapi ia memilih bertobat dan dipulihkan, hingga Tuhan memakainya secara luar biasa dalam pertumbuhan, bahkan dampaknya kepada gereja mula-mula. Yesus yang sama, yang membasuh kaki Yudas sebelum ia menjualnya, masih menawarkan kesempatan yang sama kepada kita juga hari ini. Jika kita sedang jatuh, kecewa, atau merasa terlalu kotor untuk datang kepadanya, ingatlah anugerahnya selalu cukup buat kita. Jadi Sobat Ais, jangan lupakan bahwa seringkali kita jadi Yudas dalam kehidupan ini. Tapi ingatlah bahwa pengampunan tetap hadir buat setiap kita. Tuhan memberkati.